Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ini tanggal 27 Maret, insya Allah video ini nanti tayang hari Senin waktu Indonesia. Jadi tadi malam ini ada yang namanya summertime. Jadi jam itu berubah ya, lebih maju 1 jam. Artinya perbedaan waktu dengan Indonesia sekarang ini bukan lagi 6 jam, tapi hanya 5 jam. Jadi semalam waktu tidurnya kurang nih, sejam ya. Kali ini gue mau ngobrol ringan soal apa? Jadi di video sebelumnya nih kan gue bikin konten soal dua kekurangan dari Erik ten Hag. Gue tahu, gue paham betul banyak sekali yang memfavoritkan Erik ten Hag. Cuman maksud gue bikin video itu adalah untuk membuat perimbangan. Bahwasannya siapapun manajernya itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Oleh karena itulah pasti akan ada yang namanya proses. Pun juga dari sisi Erik ten Hag yang sekali lagi banyak difavoritkan. Nah, untuk membuat perimbangan, gue kali ini akan bikin ngobrol ringan soal dua kekurangan atau kelemahan dari Mauricio Pochettino kalau seandainya jadi atau ditunjuk sebagai manajer Manchester United. Karena again, buat gue siapapun itu, nomor satu, tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, nomor dua, harus disupport sebagai fans. Siapapun yang jadi nanti pasti, kalau gue secara pribadi ya, gue akan dukung 100%. Jadi tidak ada, menurut gue di kamus gue tidak ada sama sekali. Jadi nanti kalau yang jadi si A, maka gue nggak mau nonton Manchester United. Atau kalau jadi yang jadi si B, gue justru mengharapkan Manchester United supaya lebih kalah lagi atau seperti apa, supaya gue bisa membuli. Tuh kan bener pilihan gue. Enggak, gue tidak seperti itu. Karena yang gue support Manchester United, gue ingin supaya Manchester United tentunya bangkit dan kembali ke ke posisi di mana mereka seharusnya. Nah, langsung aja, menurut gue kekurangan atau kelemahan dari Mauricio Pochettino nomor satu ya, walau sukses di Southampton dan bahkan ketika pindah ke Tottenham Hotspur sempat membuat Spurs ini naik daun, bahkan sampai meraih final UEFA Champions League. Secara keseluruhan, Mauricio Pochettino ini berakhir dengan tidak baik-baik saja di klub. Masa akhir manajerial dari Mauricio Pochettino, dia kehilangan ruang ganti, hubungan dengan owner yang memburuk, lalu prestasi tim yang menurun drastis, dan berujung pemecatan. Ini merupakan catatan buruk bagi Pochettino. Soal permainan, menurut gua ini sifatnya subjektif. Masing-masing fans atau penikmat bola atau penonton tentunya punya preference dan gaya yang disukai masing-masing. Ada yang bilang suka dengan Mauricio Pochettino, ada juga yang tidak. Ada yang melihat bagaimana ketika dia membangun skuad di Southampton, ada yang melihat bagaimana di masa-masa di Tottenham Hotspur maupun sekarang di PSG. Menurut gue tidak mau mengomentari ke arah sana karena again, gue paham betul masing-masing punya selera masing-masing, kurang lebih demikian. Nah, gue lanjutkan ya. Setelah dari Spurs lalu ke Paris Saint-Germain, di Paris Saint-Germain juga gagal mempersembahkan juara Liga di tahun pertamanya. Lalu belum bisa membawa PSG berbicara jauh di UCL. Lalu juga belum bisa membawa PSG ke posisi dan ke permainan yang stabil. Walau punya pengalaman menangani para pemain bintang di PSG, apa yang diraih Pochettino dibanding dengan gemerlapnya skuad yang dia punya, tentu saja ini masih jauh dari memuaskan. Mungkin saja ini masih dalam proses yang belum selesai, dan di sisi lain juga menunjukkan betapa sulitnya menangani tim penuh bintang. Ini tidak mudah menurut gue ya, ini tidak semudah pegang joystick di depan TV. Inilah menurut gue kekurangan pertama dari Mauricio Pochettino, yaitu selain dari Soton yang dimanajeri dalam waktu singkat, Pochettino belum bisa menghadirkan kestabilan di Spurs dan juga PSG. Dia sekali lagi, menurut gue kelemahannya adalah dia belum bisa menghadirkan kestabilan dalam jangka waktu menengah lah katakanlah ya, di Spurs maupun juga di Paris Saint-Germain. Menurut gue, ringan amatiran ya, kekurangan dari sisi ini bisa ditutup dari support berupa komitmen dari manajemen terutama untuk mempercayai proses. Dan ini harus tertuang di semacam blueprint, rencana, dan visi dari Pochettino. Maksud gue, bagaimana dia membuat rancangan tim termasuk perkiraan keadaan dan raihan tim saat itu, dan ini disesuaikan dengan target tim. Contohnya begini, mungkin pada tahun pertama masuk 4 atau 3 besar dengan capaian ABC di kompetisi lain. Nah, itu nanti ditentukan sendiri lah. Kalau tercapai, ya lanjutkan prosesnya. Kalau gagal, ya dia harus tanggung jawab.
Selain support komitmen, ya support berupa materi juga penting seperti budget dan lain-lain. Karena menurut gue ini yang tidak dia dapat di Spurs. Ini yang gue baca dari beberapa artikel ya. Bukan gue yang ngarang-ngarang, enggak. Dari beberapa artikel kenapa dia ini gagal di tahun terakhirnya di Spurs, Tottenham Hotspur. Ya karena ya ujungnya kan juga jelas dia hubungannya juga memburuk, bukan cuma sama pemain tapi juga sama manajemen dan owner. Nah, lalu lanjut ke poin nomor 2. Menurut gue, kelemahannya adalah staff yang tidak fleksibel. Dari catatan gue, Pochettino ini mayoritas selalu membawa staff yang sama kemanapun dia melatih. Ini memperlihatkan dia punya tim pelatih yang solid, tapi di sisi lain ini juga memperlihatkan kekakuan gaya manajemen dari Pochettino itu sendiri. Semisal dia membawa mayoritas staffnya yang ada di PSG ke Manchester United, menurut gue, ringan amatiran, ini bisa jadi blunder karena kondisi tim, visi, culture, dan juga filosofi klub yang berbeda. Owner pun juga ringan amatiran nggak sama orientasinya. Bagaimana kalau Rangnick atau Murtoh atau Fletcher punya orang-orang yang ingin dimasukkan ke tim pelatih Pochettino? Itu kan bisa saja terjadi. Mereka mungkin punya saran, punya masukan untuk sang manajer ini nanti memasukkan ABC dalam rangka untuk memperbaiki sisi DEF dari Manchester United itu kan bisa saja. Dan ini bisa jadi tantangan, bahkan masalah melihat kebiasaan Pochettino itu tadi. Jadi menurut gue kekakuan Pochettino di staf kepelatihannya ini jadi kelemahan. Ringan amatiran ala gue ya. Nah, kalau menurut gue kekurangan yang ini, menurut gue solusinya ya kompromi. Pochettino nggak bisa bawa semua, tapi tim konsultan Manchester United juga nggak bisa terlalu banyak memasukkan orang baru di staf Pochettino. Ada nego dan diskusi di sana. Ini pernah terjadi di zaman Louis van Gaal, di mana Louis van Gaal bisa membawa staf yang dia punya di timnas. Karena sebelumnya kan dia dari timnas Belanda nih, setelah Piala Dunia di Brazil. Tapi nggak semuanya. Pada saat itu ada Ryan Giggs yang dimasukkan. Dan ini memiliki konsekuensi Patrick Kluivert ya. Mudah-mudahan tahu siapa itu Patrick Kluivert ya. Salah satu legenda dari Ajax, salah satu legenda dari timnas Belanda, striker yang mumpuni yang pada saat Piala Dunia di Brazil ini menjadi asisten dari Louis van Gaal. Pada saat itu konsekuensinya Patrick Kluivert tidak dibawa oleh Louis van Gaal ke Manchester United. Nah, ini kurang lebih demikian ya ngobrol-ngobrol ringan soal 2 kekurangan atau kelemahan Mauricio Pochettino. Menurut gue ringan amatiran. Sama seperti video sebelumnya ya. Gue juga bikin 2 kekurangan Erik ten Hag kan. Jadi ini ringan amatiran ala gue ini cuma buat perimbangan. Gue tahu sekali lagi pastinya lebih banyak yang pro atau ingin supaya Erik ten Hag yang jadi manajer Manchester United. Cuman sekali lagi boleh-boleh saja. Cuman kan kita tidak tahu nanti siapa yang akan ditunjuk oleh manajemen. Gue sudah pernah bikin video favorit gue siapa ya kan. Tapi yang jelas siapapun nanti yang jadi manajer dari Manchester United 100% pasti gue komit akan mendukung sang manajer, tetap mendukung Manchester United itu pasti ya. Tetap menonton, tetap menyemangati, tetap berharap supaya Manchester United selalu mendapat hasil terbaik. Jadi kalau gue ringan amatiran gak ada di kamus gue mengharapkan Manchester United kalah. Atau Manchester United mudah-mudahan finishnya yang jeblok-jeblok aja atau tersingkir. Gak ada. Gue selalu berharap Manchester United bisa, subjektifnya gue ini ya, subjektifnya gue sekali lagi gue selalu berharap Manchester United bisa finish, bisa mencapai setinggi mungkin di kompetisi apapun itu. Tapi dalam memberikan perkiraan ya gue juga berusaha objektif. Contoh seperti musim ini soal masalah Liga Champions ya, gue tahu gue berharap sih sebenarnya ya untuk Manchester United bisa melangkah jauh, tapi gue juga sudah memberikan semacam kayak prediksi kan bahwasannya memang tidak bisa, sangat sulit Manchester United untuk bisa melangkah jauh, dan ini sudah terbukti pun juga Piala FA demikian. Dan gua pada saat itu juga gue udah bilang meraih 4 besar itu sudah sangat bagus bagi Manchester United, dan ini terbukti sampai dengan saat ini 4 besar pun juga masih sesuatu yang sulit, bahkan hampir tidak mungkin diraih oleh Manchester United. Sama seperti video sebelumnya. Tenggorokan agak kurang nyaman. Gua mau bacain komen. Kali ini komennya gua tambahin ya. Video kemarin 6. Sekarang gua mau bacain 10. Dimulai dari Hanafi Tiung. Makasih abangku udah mau accept request saya yang mau bacain beberapa komen. Sukses terus buat abang. @berharap disapa di Viti apa nih?
video YouTube atau apa. Ya ini udah gue sapa ya. Semoga terima kasih sarannya. Gue doakan semoga sehat-sehat ya, sekeluarga, murah-murah rezekinya juga ya. Paling penting murah rezeki dan sehat-sehat. Yang kedua, Raka Ramadan. Klopp juga dulu pertama pindah ke Liverpool belum pernah merasakan liga lain di luar Jerman. Tapi ini harusnya di luar nih, di spasi luar ya, Jerman. Tapi dia buktikan dia bisa dengan proses. Gue juga percaya Ten Hag bisa kalau manajemen 100% ngedukung dia. Betul, gue juga sepakat itu ya. Dan kalau gue bisa tambahkan, yang harus mendukung itu bukan cuma manajemen, tapi fans juga. Maksud gue begini, ini gue perkirakan pasti ada naik turunnya tim ini nanti. Katakanlah Ten Hag yang menjabat sebagai manajer, pasti akan ada menurut gue. Proses itu pasti terjadi. Klopp pun juga demikian. Pelatih Liverpool kalau mau diambil contoh, sebelumnya Brendan Rodgers, sebelumnya Rafael Benitez dan lain-lain, semua punya proses. Dan yang gue salut, fans selalu ada di belakang manajer sampai manajemen membuat keputusan mengakhiri kerjasamanya. Dan ini yang gue harapkan ada di Manchester United. Jadi harapan gue ya, impian gue, tidak ada lagi itu hashtag si ini out, si itu out. Biarkanlah manajer ini berproses, manajemen nanti yang menilai. Kalau seandainya manajemen menilai memang oke, dia sudah punya apa ya, semacam kayak perjanjian atau blueprint bahwasannya yang harus diraih adalah ini, ternyata tidak tercapai, diselesaikan, yaitu murni karena raihan klub, bukan tekanan fans. Itu yang gue harapkan sih ya. Jadi sepakat manajemen dukung 100% dan fans juga harus 110 bahkan ya. Muhammad Asep, pelatih yang pengalaman menangani klub besar seperti Mourinho, Van Gaal aja nggak berhasil tangani MU. Gak jadi jaminan pelatih yang belum pengalaman seperti Ten Hag gagal di MU. Buat gue nih agak aneh ya, yang pengalaman saja gagal, apalagi yang belum pengalaman tidak Maksud gue begini sih, gue ngerti maksudnya ya, artinya yang pengalaman aja nggak berhasil, jadi nggak jadi jaminan yang belum pengalaman seperti Ten Hag gagal di MU. Ya kalau di atas kertas sekali lagi ini justru kebalikan dong harusnya ya. Yang pengalaman aja gagal, apalagi yang belum berpengalaman, kan kurang lebih demikian. Tapi gua ngerti sih tujuannya kemana. Maksud gua begini, posisi manajer di Manchester United yang ke depan ini sangat-sangat vital, seperti disebutkan oleh Fabrizio Romano dan juga di beberapa media lainnya. Manchester United itu sudah bertahun-tahun, 8 tahun terakhir paling tidak ini terpuruk, tidak berada di posisinya seperti di tahun-tahun sebelumnya, 10-15 tahun sebelumnya. Dan menurut gua tugas manajer yang baru nanti ini cukup berat. Yang berpengalaman saja gagal. Apakah ada jaminan yang belum berpengalaman juga akan gagal? Bisa jadi melihat yang berpengalaman saja gagal, kan demikian nih kalau seandainya kita berpola pikir. Tapi apakah ada jaminan 100% yang belum berpengalaman gagal? Gue tidak sepakat. Bisa jadi justru iya, tergantung bagaimana klub, utamanya manajemen, belajar dari apa yang salah yang terjadi dengan para pelatih yang berpengalaman itu yang bisa gagal di Manchester United. Apa yang membuat gagal? Dan itu yang harus dipelajari dan tidak diulangi lagi. Sehingga siapapun manajernya nanti ini mendapatkan support yang full. Bukan cuma full, tapi baik dan benar juga ya. Itu penting menurut gue, karena kalau dibilang support doang ya, manajemen kemarin kan juga ngelontorin dana banyak banget nih buat datengin pemain-pemain bintang, bayar kompensasi, ngejual murah, mecat pelatih dan lain-lain. Tapi kan uang yang mereka keluarkan ini kan tidak di jalan yang baik dan benar. Terbukti apa? Ya prestasi klub nggak ngangkat. Jadi ini yang juga harus diperbaiki. Dodi Soul, menurut gua justru gak perlu menggunakan legenda menjadi staf pelatih. Lebih baik bawa staf dia yang ada. Lihat di City, Liverpool. Kadang legend bisa jadi duri dalam daging. Contoh ketika Giggs jadi duri ketika MU dilatih LVG Moyes. Carrick juga gak bisa bawa MU sukses di bawah Mourinho dan Ole. Bawalah staf yang bener pro. Ini gua kurang setuju. Gak apa-apa ya kalau gua berbeda ya. Karena di zaman Moyes itu tidak ada Giggs. Yang ada Phil Neville. Dan Phil Neville itu ternyata tidak cukup kekuatannya, powernya dia tidak cukup untuk menguasai dressing room pada saat itu. Mungkin juga karena dia terakhir ya dia membela Everton kan, dia merupakan kapten dari Everton kalau tidak salah, lalu dia ke Manchester United. Sementara Giggs
Ya, kalau Giggs menurut gua salah satu alasan yang paling besar adalah ya bagaimana style dari Louis van Gaal yang terlalu dominan. Jadi Giggs ini gua nggak ngerti apakah suaranya didengar atau tidak. Tapi yang jelas Giggs setelah pindah dari Manchester United ketika dia ke timnas Wales itu lumayan prestasinya sampai dia terkena skandal ya kan. Carrick ya asisten sekali lagi, dia belajar dari Mourinho dan Ole, dan bisa dilihat ketika dia jadi caretaker di 2 pertandingan bagaimana hasil dari Manchester United. Gue lupa 2 atau 3 pertandingan ya, Chelsea, Villarreal dan juga Arsenal kan. Nah bagaimana hasilnya Carrick, nah itu bisa dinilai sendiri. Jadi kalau menurut gue membawa pemain atau legends menurut gue tuh penting ya untuk menjebatani. Sekali lagi Ten Hag ataupun Mauricio Pochettino sekalipun dia orang yang baru, gue nggak yakin mereka ini ngerti bener apa itu Manchester United, seperti apa keadaan di sana, culture club, filosofi, dan lain-lain. Jadi menurut gue salah satu faktor penting ya untuk ada seseorang atau 2 orang ya yang membantu manajer baru untuk bisa beradaptasi lebih cepat kaitannya untuk menguasai dressing room. Tio Kurbani, menurut saya Van Gaal sedang membangun sesuatu di MU. Sayang kurang mendapat dukungan dari manajemen dan fans. Sepakat gue, sepakat. Pada saat itu trofi sudah dipersembahkan oleh Louis van Gaal, tiket Liga Champions pun juga iya. Tapi sekali lagi, seperti yang dibahas di mana bukunya Louis van Gaal ini ya, bahwasanya Ed Woodward ini dinilai oleh Louis van Gaal seseorang yang punya kekuatan cukup besar di Manchester United, tapi dianggap oleh Louis van Gaal tidak punya kapasitas yang bagus di sisi football. Nah inilah yang menyebab kegagalan klub. Lalu ada pertanyaan, Ten Hag kenapa T-nya kecil bang? Ya karena begitu penulisannya di Belanda ya. Kalau E-nya besar, T-nya kecil hanya besar. Begitu ya penulisannya. Lalu dari Menir Aryans, benar semua butuh proses dan berprogres. Erik Ten Hag saya support 100%. Setuju? Ya setuju gue. Semua butuh proses yang harus berprogres, sepakat. Erik Ten Hag nanti kalau seandainya kan dia yang ditunjuk 100%, gue 110%. Kalau seandainya kan Pochettino 100%, 110%. Siapa lagi tetap 110% akan gue. Nih kalau gue ya dengan amatiran akan gue support. Selanjutnya, gini guys, dari Iqbal Saputra ya. Gini guys, siapapun pelatihnya kita harus dukung. Tapi kalau menurut gue, kalau Pochet ya siap-siap aja puasa gelarnya lebih lama. Di Tottenham dia berhasil karena sedikit pemain bintang, jadi ego pemain bisa dikontrol. Tapi coba lihat di PSG yang ada banyak pemain bintang, dia gagal kan. Kalau ETH sih mungkin bagus punya filosofi, tapi dia juga harus punya asisten dan dukungan penuh dari manajemen. Dikasih kebebasan buat rombak timnya. Karena di United yang penyakit itu bukan pelatihnya tapi pemainnya. Beberapa pelatih didepak sama pemainnya sendiri. Sepakat gue. Dikasih kebebasan buat rombak tim. Dari Iqbal Saputra ya. Begini, kalau seandainya memang itu yang akan dilakukan rombak tim, pastinya akan ada proses. Perombakan itu, setahu gue ya, sering sekali ada jalan yang bergejolak, bergelombang. Kalau memang itu yang dilakukan dirombak ya, pemain secara besar-besaran apalagi, besar kemungkinan kita akan menghadapi turbulence. Mungkin hasil tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, seperti yang di-hype-kan, yang digadang-gadang nih ya kan. Nah ini besar sekali kemungkinan tidak akan seperti itu kalau memang betul jalur perombakan ini yang dipilih. Nah artinya apa? Kita harus sabar, fans harus sabar. Jangan lalu ciut ya. Kalau nanti seandainya Erik Ten Hag yang ditunjuk lalu melakukan perombakan betul dan ternyata hasilnya tidak bagus. Karena namanya juga perombakan butuh proses. Lalu kita ciut nih, mungkin kena bully dari fans-fans lain ya kan. Nah menurut gue jangan. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap dukung sang manajer. Gue sepakat nih dengan Iqbal Saputra. Lalu dari isolasi sendiri. Wah nyesel gue tadi gak komen di video sebelumnya. Nih langsung gue bacain ya kan. Underbound Dead Official. Nah gini bagus ngerespon komen lewat video. Respect bro Gusti. Glory Man United. Terima kasih ya. Terima kasih komennya. Nah ini komen terakhir yang akan gue baca. Gabriel Tamba. Sudah waktunya MU membuka era baru. Stop ingat-ingat atau compare ke era SAF. Itu era dulu. Saat ini sudah harusnya MU membuka dan membuat era baru. Rombak semua pemain-pemain itu. Rombak sistem kepelatihan dan manajemen MU. Time to create a new era of Manchester United. Era MU di SAF sudah selesai. Beberapa fans MU itu masih terus ingat-ingat dan bandingkan era SAF. Cukup guys.
Itu udah cukup. Saat ini MU hanya tim mediocre, patut diingat harusnya D-nya digabung ya. Kita gak ada trofi berbintang setelah Sir Alex Ferguson. Jadi kita harapkan musim 2022-2023 adalah titik awal era baru Manchester United. Oke, ini agak gue bahas sedikit. Waktu gue ke Old Trafford ya, memorabilia banyak sekali hal-hal yang berbau Sir Alex Ferguson di Old Trafford. Bukan hanya stand ya kan, ada stand di sana, ada patung di sana, dan kalau ke dalam itu lebih banyak lagi. Karena memang tidak bisa dipungkiri, Sir Alex Ferguson ini mungkin adalah manajer nomor 1 Manchester United di sejarah klub. Memang betul sejarah klub karena memang itu sudah terjadi lampau. Tapi jangan lupa, tidak bisa dikesampingkan apa yang dilakukan Sir Alex selama 26 tahun di pengabdiannya di Manchester United. 26 tahun itu banyak yang terjadi di sana. Football atau sepak bola itu juga berevolusi selama 26 tahun itu. Football atau sepak bola Liga Inggris dan juga liga-liga di Eropa itu juga berubah selama 26 tahun. Dan Sir Alex bisa mengikuti perubahan tersebut dengan baik. Buktinya apa? Ya prestasi. Impossible dream come true buat Manchester United. Dari berapa gelar juara tertinggal oleh Liverpool, Sir Alex bisa memenuhi itu semua, bisa mengejar dan bahkan melampaui. Dan menurut gua, dan itu dilakukannya di periodenya dia loh ya. Dan menurut gua tidak banyak atau hampir mungkin tidak ada pelatih atau manajer di dunia yang bisa menyamai prestasi dari Sir Alex. Nah, artinya apa? Dia memang secara prestasi punya pembuktian yang sangat-sangat luar biasa. Gua nggak tahu pelatih mana atau manajer di dunia yang bisa menyamai prestasi dari Sir Alex. Artinya bisa stay di satu klub dalam jangka waktu cukup panjang dan memberikan berbanyak gelar, bahkan sampai bisa mengangkat tim ya sejajar atau bahkan melampaui tim lain yang lebih tinggi tadinya dari Manchester United. Maksud gue begini, tentu saja raihan itu ada sesuatu banyak yang bisa dipelajari dan menurut gue itu tidak mungkin disingkirkan. Sir Alex kuncinya jelas nomor 1 adalah menguasai dressing room. Hal seperti ini kan harus dilakukan sekarang dan masih relevan kan di Manchester United. Kita tahu sekarang kemarin-kemarin yang semua yang disalahkan manajer. Baru kemarin ini akhirnya terbukti, oh betul ternyata bukan manajer tapi dressing room. Which is ya, hal ini kan sudah dilakukan di zamannya Sir Alex. Apa itu? Menguasai dressing room. Jadi menurut gua, ya kalau gua nggak sepakat ya, sorry nih, gua nggak sepakat. Kalau ingat-ingat atau compare kayak, menurut gua nggak apa-apa ingat-ingat compare karena tidak semua hal-hal yang terjadi di zaman Sir Alex itu tidak relevan. Banyak juga yang masih relevan sampai dengan saat ini. Oleh karena itulah Sir Alex kan juga sering ditunjuk sebagai pembicara di sana, pembicara di sini dan masih dihormati oleh banyak pesepak bola aktif maupun manajer aktif sampai dengan saat ini. Saat ini sudah harusnya MU membuka dan membuat era baru. Sepakat gue ya, gue sepakat karena memang eranya sudah berganti. Tapi jangan lupa prinsip-prinsip klub, filosofi klub itu tetap ada di Manchester United dan itu tetap harus dipegang. Kita bukan Chelsea, kita bukan Newcastle United, kita bukan Liverpool, kita bukan Manchester City. Kita punya identitas sendiri dan itu menurut gue yang harus dipegang ya. Sekalipun masa sudah berubah dan akan terus berubah, tapi tetap ada satu yang ada prinsip yang tetap harus dipegang. Rombak semua pemain itu, rombak sistem kepelatihan dan manajemen. Nah ini bagaimana cara ngerombaknya? Ini kan juga harus diperjelas. Semua juga pasti ingin perubahan. Rombak pemain, apa yang dimaksud dengan rombak pemain? Apakah jualin semua? Bagaimana dari sisi bisnis? Kalau seandainya rombak pemain, angkat pemain akademi, oke. Lihat bagaimana tim lain. Bisa tidak bersaing dengan pemain akademi? Ada tidak jaminan seperti itu? Kalau seandainya tidak, apakah fans siap? Apakah dari sisi bisnis juga siap untuk hal seperti itu? Ini kan juga harus diperhatikan. Rombak sistem kepelatihan dan manajemen MU. Oke, sistem kepelatihan yang apa? Karena menurut gua, sistem kepelatihan Manchester United dari bawah itu sudah bagus. Mungkin yang atas, artinya tim utama, mungkin harus diperbaiki. Tapi bukan berarti dirombak. Butuh diperbaiki, iya, ditambal di sana dan di sini. Tapi kalau dirombak, ringan amatiran ala gua nih ya, mungkin tidak. Dan manajemen MU menurut gua apa yang terjadi sekarang, CEO baru, adanya John Murtough, lalu ada konsultan di sana yang akan diduduki oleh Ralf Rangnick. Menurut gua ini sesuatu yang baru ya, yang di masa-masa sebelumnya tidak ada. Jadi menurut gua ya ini patut kita lihat bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan perubahan kali ini bisa membawa hasil yang berbeda dari masa-masa sebelumnya.
Time to create a new era of Manchester United. Ya, sepakat gue, harus udah waktunya new era di Manchester United. Oleh karena itulah kan sudah ada beberapa perubahan nih, seperti yang di manajemen tadi yang gue sebutkan. Nah, tinggal kita sekarang sabar-sabar saja, tahan-tahan mental pastinya untuk melihat perubahan ini. Pastinya ada proses, dan proses yang berprogres itu butuh juga yang namanya passion. Proses, progress, dan juga passion. 3P itu pernah gue sebut juga ya di beberapa video gue yang lalu. Proses, progress, dan juga passion. Karena tanpa 3P itu tidak mungkin. Tapi terima kasih nih ya komennya Gabriel Tamba. Respect buat Gabriel Tamba. Sehat-sehat selalu sekeluarga ya. Murah-murah juga rezekinya. Terima kasih, gue udah baca 10 komen, gue tanggepin juga. Maaf kalau ada salah-salah ya. Kita cuma ngobrol ringan, jangan diambil personal. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.